dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Kenalin, aku Kak Aurel. Aku Kak Eca. Oke, hari ini kita mau ngapain ya Kak Eca ya? Kita mau ibadah nih Kak Aurel. Oke, kita mau ibadah. Siapa yang adik-adik yang siap menyembah Tuhan? Oke, kita siapin hati kita, duduk yang manis, kita mau mulai ibadah kita saat ini. Yuk sama-sama adik-adik dalam sikap berdoa, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, kami boleh datang Tuhan untuk beribadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, biarlah Engkau yang berkati setiap kami, biar kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan di hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Nyanyikan lagu ini ya adik-adik. Bapa kami datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Buat saat ini ya Bapak, kami boleh merasakan hadirat-Mu setiap saat. Pagi, siang, sore Tuhan, kami bisa merasakan Tuhan Engkau ada di setiap kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memuji Engkau lebih dan lebih lagi ya Bapak. Biarlah Engkau disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap puji Tuhan katakan amin. Yeay. Kak, ada yang dengar suara nggak ya? Ada yang panggil-panggil nama? Ada Kak, Wah, siapa yang panggil ya? kayaknya Tuhan Yesus deh Kak. Oke, kita coba dengerin yuk. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil
Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Aduh, capek ya Kak? Capek Kak. Aduh. Ya udah, sekarang kita mau masuk dalam penyembahan. Semua adik-adik boleh duduk, manis lagi. Kita mau sembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita jaga sikap kita. Yuk adik-adik, kita semua duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sembah Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi, katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan saat ini. Tuhan, setelah kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kakak yang akan sharing, biarlah firman ini bisa kami mengerti, bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Shalom, kami dari Sekolah Minggu GBI Transfer akan menyanyikan lagu Yesus namanya. Yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya. Yang menjadi Raja kita, Yesus namanya. Yang menebus dosa kita,
Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya, yang kuat. Meskipun kita ada di tempat kita masing-masing, adik-adik ada di rumah masing-masing, namun kakak tetap percaya ini tidak mengurangi sukacita dan antusias kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin adik-adik. Amin, haleluya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau ngapain ya? Apa-apa? Betul, kita mau berdoa dulu. Ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini, buat kebaikan Tuhan, buat nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, menolong adik-adik yang ada di rumah, dan ajarkan kami supaya kami bisa duduk diam dan tenang, dan kami fokus untuk kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik tahu nggak ini bulan apa nih? Pasti pada tahu dong. Bulan Desember. Nah, bulan Desember ini identik dengan apa ya? Ada yang bisa tebak? Identik dengan apa ya Desember itu ya? Nah, benar. Identik dengan hari Natal. Ya, hari Natal atau hari kita memperingati kelahiran juru selamat kita, kelahiran Tuhan Yesus. Wah, pada pintar-pintar semua nih. Nah, adik-adik, kakak percaya kita pasti udah sering banget ya mendengarkan firman Tuhan, pasti di gereja atau di sekolah minggu. Kakak-kakak sekolah minggu sudah menjelaskan bagaimana peristiwa tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak mau cerita nih, apa ya yang terjadi setelah Tuhan Yesus lahir. Nah, adik-adik tahu nggak adik-adik? Di sebelah timur di kota Yerusalem itu ada orang-orang bijak, orang-orang pinter, ya, orang-orang cerdas nih yang mempelajari ilmu tentang perbintangan, ya, ilmu tentang perbintangan. Nah, mereka melihat atau menemukan satu bintang yang sangat terang sekali, dan mereka tahu bintang itu adalah pertanda kalau seorang raja telah lahir. Nah, mereka memutuskan untuk mengikuti, ya, mereka mengikuti bintang tersebut dengan tujuan nih adik-adik, mereka mau menyembah seorang raja tersebut yang baru lahir. Nah, adik-adik, mereka cepat-cepat mempersiapkan barang-barang mereka dan mereka pergi. Ya, mereka berangkat mengikuti bintang itu. Nah, adik-adik tahu nggak? Ya, adik-adik boleh baca ya di Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea namanya. Di tanah Yudea pada saat itu adalah zaman Raja Herodes. Ya, pada zaman itu, pada saat Tuhan Yesus lahir, itu adalah zaman pemerintahan dari Raja Herodes. Nah, adik-adik tahu si orang-orang Majus ini, ya, si orang-orang Majus ini sampai nih di Yerusalem. Ya, mereka sampailah di Yerusalem. Nah, sampai di Yerusalem, adik-adik, ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka bertanya, ya, mereka bertanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan adik-adik tahu,
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia. Dia kaget adik-adik. Dia kaget, dia terkejut ya bersama dengan orang-orang yang ada di Yerusalem saat itu. Raja Herodes kaget dan cemas. Siapa ya raja yang baru dilahirkan itu? Siapa yang baru dilahirkan itu? Raja siapa? Kata Herodes kayak gitu. Dan adik-adik, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, dia ngumpulin nih. Dia mengumpulkan semua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat pada saat itu untuk meminta keterangan dari mereka. Siapa ya raja yang baru lahir itu dan di mana sih raja yang baru lahir itu? Kemudian adik-adik tahu nggak? Si imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mereka berkata begini. Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Adik-adik tahu nggak? Raja Herodes menjadi cemas dia. Dia panik. Siapa sih raja yang mau menggantikan saya? Begitu adik-adik. Dia cemas, dia panik. Dan adik-adik tahu nggak apa yang si Raja Herodes ini lakukan? Dengan diam-diam. Dengan diam-diam dia memanggil si orang-orang Majus itu ya. Dia memanggil orang-orang Majus yang tadi yang sempat bertanya kepada Raja Herodes dan orang-orang yang di Yerusalem. Dia bertanya nih sama orang-orang Majus, dia kasih tahu sama orang-orang Majus ini, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan sesudah kamu menemukan anak itu, ya, menemukan raja yang baru lahir itu, katakanlah kepadaku," kata Raja Herodes itu. Kasih tahu, ya, beritahukanlah kepadaku supaya aku pun datang untuk menyembah dia. Nah, adik-adik, ternyata si Raja Herodes ini niatnya bukan untuk menyembah, ya, bukan untuk menyembah raja yang baru lahir ini, tetapi Raja Herodes punya niat yang lain, punya niat yang buruk, yang kurang baik. Dia ingin membunuh, ya, anak yang baru lahir itu, membunuh yang katanya raja yang baru dilahirkan itu, membunuh Yesus yang baru dilahirkan itu. Kenapa ya si Herodes ini nggak mau ada raja yang lahir, raja yang baru yang akan menggantikan dia? Dia tidak mau ada raja lain yang mau merebut kekuasaannya si Herodes ini, adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, si orang Majus yang tadi, ya, si orang Majus yang tadi pergi. Mereka mengikuti bintang itu, ya, mereka pergi menuju ke kota kecil yang bernama kota Bethlehem. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh, ya, yang begitu jauh, perjalanan yang panjang, sampai mereka melihat bintang itu berhenti tepat, ya, sampai di atas tempat yang benar-benar tempat itulah Tuhan Yesus lahir. Kemudian orang Majus ini masuk, ya, datang masuk ke tempat itu, lalu sujud menyembah anak itu. Siapa ya anak itu? Yesus yang baru saja lahir itu. Dan mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus dan mereka memberikan persembahan, adik-adik. Persembahannya ada emas, kemenyan, dan mur. Setelah mereka sujud menyembah, mereka memberikan persembahan kepada Yesus, bertemu dengan ibunya Yesus, siapa? Maria dan Yusuf,
Setelah itu mereka beristirahat adik-adik. Dan ketika mereka beristirahat, mereka mimpi. Ayo, siapa yang pernah mimpi nih? Boleh angkat tangannya. Wah, pernah ya mimpi? Nah, si orang-orang Majus ini mereka bermimpi bahwa mereka diperingatkan adik-adik, dikasih tahu untuk supaya jangan kembali kepada Raja Herodes. Mereka diberitahu lewat mimpi jangan kembali kepada Raja Herodes, dan pada akhirnya mereka pulang melalui jalan yang lain. Kita bisa baca di ayat 12 ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang kakak mau bagikan kepada adik-adik yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, adik-adik, orang-orang Majus ini kita bisa belajar dari orang-orang Majus ini, di mana mereka memiliki kerinduan yang sangat mendalam untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak? Perjalanan yang mereka tempuh itu adalah perjalanan yang sangat panjang, yang jauh. Pasti mereka capek, mereka lelah. Pasti di jalan tuh banyak rintangan, banyak tantangan. Tapi mereka tidak menyerah adik-adik. Mereka tetap memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka memiliki kerinduan yang sangat mendalam untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana nih dengan adik-adik yang ada di rumah? Apakah adik-adik benar-benar memiliki rindu nih, benar-benar mau berjumpa dengan Tuhan Yesus? Lewat apa? Misalnya rajin berdoa. Ya, siapa yang rajin berdoa? Rajin baca Alkitab. Karena gimana kita mau tahu perintahnya Tuhan Yesus kalau kita jarang berdoa, kita jarang membaca Alkitab. Jadi yang pertama kita belajar dari orang-orang Majus. Mereka punya kerinduan yang sangat besar, yang sangat mendalam untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, mereka mengikuti petunjuk Tuhan. Mereka mengikuti arah bintang, mana itu adalah sebuah petunjuk untuk mereka bertemu dengan Sang Juru Selamat. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita ada satu petunjuk yang Tuhan kasih buat kita. Apa ya? Firman Tuhan. Ya, makanya tadi kakak bilang kita harus sama-sama terus setiap hari untuk merenungkan, kita membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kenapa ya? Karena firman Tuhan itu adik-adik adalah pedoman buat hidup kita. Kalau kata firman Tuhan, dalam firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Adik-adik, kalau kita ada di dalam gelap terus ada terang, ya kita bawa lampu, pasti kita bisa lihat jalannya. Benar ya? Nah, firman Tuhan itu juga begitu, menjadi terang yang akan menuntun, yang akan memimpin jalan-jalan hidup kita, sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan, adik-adik. Kemudian yang selanjutnya adalah mereka memberikan persembahan yang terbaik yang mereka punya. Ya, mereka mempersembahkan yang terbaik. Nah, kita diajarkan juga untuk kita mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita, ya, mempersembahkan hidup kita dan apa yang kita punya kita persembahkan sama Tuhan. Dari hal-hal kecil adik-adik kita bisa melakukan
hal-hal yang mulai dari hal-hal yang kecil untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Kita misalnya kalau yang udah sekolah nih, belajar yang benar ya, membuat PR dengan tepat waktu, taat sama orang tua, taat sama guru-guru di sekolah ya. Dari perbuatan kita adik-adik, kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa mempersembahkan apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan untuk memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir adik-adik, kita belajar tentang ketaatan. Orang-orang Majus ini diperingatkan ya melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Dan akhirnya mereka taat, mereka pulang melalui jalan yang lain. Mereka taat adik-adik ya. Kalau misalnya adik-adik mendengar perintah dari orang tua, dari guru ya, kita harus taat, kita harus menghormati, kita harus taat dengan perintah apapun yang Tuhan kasih lewat kita, lewat orang tua kita, lewat orang-orang di sekitar kita, lewat kakak-kakak sekolah minggu. Kita harus taat, sebab ketaatan itu adalah kehendaknya siapa? Kehendaknya Tuhan. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga kita belajar dan terberkati ya dengan firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, mari kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan kami harus jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang menghormati Tuhan, anak-anak yang punya kerinduan untuk terus mencari Tuhan, membaca Alkitab, dan rajin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami tidak hanya sebatas mendengar firman Tuhan saja, tetapi kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.